Oke, baik teman-teman. Pada video kali ini saya akan mencoba mentutorialkan tentang Microsoft Word ya. Nah, untuk pembahasan kali ini saya jelaskan secara tuntas tentang menu yang ada di Microsoft Word, terutama menu Home ya. Oke, kita langsung saja. Nah, di bagian pertama di menu Home, dia terdapat grup menu, ada namanya grup menu Clipboard. Kemudian yang kedua grup menu Font. Yang ketiga grup menu paragraf. Selanjutnya ada grup menu style dan grup menu editing. Oke, kita ke bagian pertama yaitu ke bagian grup menu clipboard ya. Nah, untuk grup menu clipboard di sini yang berhubungan dengan copy dan paste ya. Cut juga ada untuk memotong teks dan menempel bisa menggunakan paste ya. Saya contohkan misalnya saya membuat sebuah tulisan ya. Misalnya saya membuat sebuah tulisan seperti ini. Nah, ini bisa kita blok, kemudian pilih copy itu untuk menyalin ya. Kemudian saya letakkan di bawahnya, kita bisa langsung tekan paste. Nah, dia akan ini namanya copy paste ya, copy dan paste. Atau shortcutnya bisa menggunakan Ctrl C lalu Ctrl V. Nah, untuk cut, misalnya cut itu untuk memindah ya. Misalnya ini, saya mau pindah ke bagian bawah ya. Jadi ini kita blok, kemudian pilih cut, kemudian enter, letakkan di bawah sini, pilih paste. Nah, itu cut dan paste ya. Selanjutnya format painter. Format painter ini adalah mengcopy format ya. Misalnya, teks ini saya edit, misalnya kasih warna, kemudian tebal, ada garis bawah. Nah, sementara teks 2 yang ini tidak menggunakan warna ataupun garis bawah. Nah, supaya pemformatan di atas ini bisa kita terapkan di bagian bawah. Nah, ini tinggal di blok saja. Kemudian pilih format painter. Kemudian tinggal sapukan format painter di teks kedua. Lepas. Nah, secara otomatis data yang di bawah ini akan terformat menyesuaikan dengan format yang sebelumnya yang kita buat ya. Nah, itu fungsi dari grup clipboard ya, yang ada cut, copy, paste, dan format painter. Oke, untuk yang grup kedua ada grup font ya. Nah, grup font ini grup yang berhubungan dengan pengeditan tulisan. Nah, di sini ada untuk jenis tulisan, teman-teman bisa memilih jenis tulisan ya. Nah, ini ada banyak sekali jenis tulisan yang bisa kita gunakan. Kemudian ada font size itu untuk ukuran tulisan ya. Kita juga bisa menyesuaikan ukuran dari tulisan. Selanjutnya sebelah kanannya ada lagi increase font size untuk membuat fontnya itu sama saja ya seperti ini untuk ukuran font. Tapi ini kita bisa klik secara manual seperti ini. Dan ini untuk ukuran font menurun ya. Nah, ini naik, ini turun. Nah, selanjutnya yang sebelah kanannya lagi ada namanya change case. Change case ini untuk merubah huruf kapital menjadi huruf kecil ataupun sebaliknya. Misalnya kita coba sentence case. Sentence case ini untuk membuat hurufnya huruf depan huruf kapital. Kemudian yang kedua, lower case untuk membuat huruf kecil semua. Yang ketiga, upper case untuk membuat huruf kapital semua. Yang keempat, capitalize as word untuk membuat huruf kapital setiap di depan kata ya. Contohnya seperti ini. Kemudian yang terakhir ada toggle case untuk membuat huruf depan setiap kata itu huruf kecil seperti ini. Oke, selanjutnya yang sebelah kanannya lagi, yang ini yang masih di grup font ya. Ini ada namanya clear all formatting. Jadi untuk menghapus seluruh format yang ada di data ini. Misalnya saya sudah blok data, kemudian pilih clear all formatting, maka secara otomatis datanya akan normal kembali seperti semula. Seperti ini. Selanjutnya ada bold untuk menebalkan huruf ya. Kemudian ada I atau italic ya untuk memiringkan huruf. Ada U, underline untuk membuat garis bawah ya. Nah, untuk garis bawah ini di sebelah kanan ada panah seperti ini, itu tandanya kita bisa memilih
format garis bawah dengan bentuk yang lain. Garis 2, ada garis tebal, garis titik-titik, dan bisa dicoba semua ya di sini. Oke, selanjutnya ada strike through ya. Ini untuk mencoret tulisan. Jadi kita bisa mencoret teks atau tulisan dengan memilih strike through ya. Kemudian ada sebelah kanannya lagi subscript dan superscript. Nah, kalau subscript itu saya contohkan di sini ya. Saya kasih besar dulu supaya kelihatan. Kalau subscript misalnya saya coba yang A yang ini, kemudian kita pilih subscript. Subscript itu untuk membuat huruf kecil ke bawah. Jadinya seperti ini. Kemudian yang superscript, saya contohkan yang A yang ini ya. Kita pilih superscript untuk membuat huruf kecil ke atas. Biasa ini digunakan untuk derajat ya atau pangkat, sementara yang ini untuk rumus-rumus kimia, contoh H2O yang ada huruf kecil ke bawah ya. Nah, ini bisa digunakan subscript sama superscript. Sebelah kanannya lagi ada text effect. Jadi kita bisa membuat efek teks ya menggunakan text effect yang ini. Tinggal dipilih. Misalnya saya contohkan ini, maka teksnya akan ada efeknya seperti ini ya. Nah, ini. Nah, ini contoh efek teks dan tipografi sini ya. Kemudian sebelah kanannya ada text highlight color. Jadi untuk meng-highlight sebuah teks ya. Nah, kita bisa pilih kemudian, nah ini namanya text highlight color atau untuk meng-highlight sebuah teks. Selanjutnya sebelah kanannya ada font color, yaitu warna tulisan. Jadi kita bisa mewarnai tulisan. Oke, dan untuk grup berikutnya ada grup paragraf. Jadi semua yang berhubungan dengan pengeditan paragraf. Jadi kita aturnya di grup paragraf ini. Oke, yang pertama ada bullets ya. Bullets ini untuk membuat daftar tapi dalam bentuk simbol. Contoh seperti ini, saya blok data. Kemudian pilih bullets. Nah, di sini kita bisa memilih simbol-simbol yang bisa kita gunakan. Misalnya checklist atau bulat atau ini atau smile ya. Teman-teman bisa memilihnya. Jadi ini untuk membuat sebuah daftar tapi dalam bentuk simbol ya. Nah, ini saya coba format dulu. Nah, kemudian ini bisa diblok semua, lalu pilih bullets. Nah, maka secara otomatis dia akan membuat sebuah daftar tapi dalam bentuk simbol ya. Nah, itu pilihnya di bullets. Kemudian yang kedua ada numbering. Numbering itu membuat daftar dalam bentuk angka, huruf atau Romawi. Jadi bisa angka, bisa huruf, bisa Romawi ya. Nah, di sini kita bisa menggunakannya semua. Oke, selanjutnya di sini ada perataan teks. Mungkin teman-teman juga sudah bisa menggunakannya ya. Yang pertama ada rata kiri atau membuat teksnya itu rata di sebelah kiri. Kemudian yang kedua ada rata tengah atau center atau membuat datanya ini berada di tengah-tengah dari halaman dokumen kita ya. Kemudian ada rata kanan untuk membuat teksnya ini rata sebelah kanan. Selanjutnya ada rata kiri dan kanan atau justify untuk membuat teksnya ini rata kiri dan kanan. Tapi hanya berlaku untuk paragraf ya. Kalau teks pendek seperti ini dia tidak ada perubahan. Oke, selanjutnya sebelah kanannya lagi ada line and paragraph spacing. Jadi gunanya adalah untuk mengatur spasi antar paragraf ya. Nah, kita bisa pilih di sini ada spasi 1,0, 1,15, 1,5, 2,0 sampai 3,0. Ataupun kita bisa menambah spasi sekaligus menghapus spasi. Jadi ini remove space after paragraph artinya menghapus spasi setelah paragraf. Jadi dia tanpa spasi. Kalau teman-teman mau nambah spasinya lagi, tinggal pilih add space before paragraph atau pilih spasi yang sudah ditentukan di sini juga bisa. Oke, itu line and paragraph spacing ya. Selanjutnya di sebelah kanannya lagi ada shading. Shading ini untuk mewarnai paragraf ya.
Misalnya saya blok ini satu paragraf ini, kemudian pilih shading, kemudian kita pilih warna paragraf. Nah, ini namanya warna paragraf atau warnanya full satu paragraf. Tergantung paragraf mana yang kita blok ya. Selanjutnya ada borders. Borders itu bingkai ya atau garis. Kita bisa memberi bottom borders atau garis bawah paragraf ya. Jadi dia panjang garis bawah ini sepanjang paragraf. Kalau yang U yang tadi yang di font, nah ini untuk garis bawah tapi dia hanya sepanjang tulisan ya. Nah, kalau border dia sepanjang paragraf. Contoh ini saya contohkan lagi, pilih garis paragraf. Bottom border atau top itu di atas, left itu di kiri, kanan atau tanpa borders ya, atau all borders juga bisa. Teman-teman bisa menyesuaikan di sini. Kalau misalnya mengedit garis, kita bisa langsung memilih border and shading. Nah, di sini kita bisa sekalian memilih jenis garis atau bentuk garis. Misalnya saya memilih garis tebal, contoh ya. Kemudian kita bisa mewarnai garis di sini di bagian color. Misalnya saya warnai warna merah. Kemudian ada width juga, width itu untuk lebar garis atau ketebalan garis. Kita bisa atur juga, misalnya saya pilih yang tebal sekali. Nah, lalu di sini jangan lupa diaktifkan garis mana yang kita mau pilih. Misalnya saya memilih garis yang bagian bawah, berarti atas saya nonaktifkan, kiri sama kanan juga nonaktif. Jadi sisa yang paling bawah lalu oke. Nah, maka garisnya akan terletak paling bawah. Seperti ini. Oke, itu untuk penggunaan borders. Selanjutnya di sini ada multi level list atau sering dibilang nomor bertingkat. Nah, contoh nomor bertingkat itu seperti ini. Misalnya untuk nomor pertama saya menggunakan ini ya, 1.1, 1.2 ya, contoh ini. Nah, poin pertama misalnya judul. Nah, ketika kita enter, otomatis dia akan berubah jadi 2. Tetapi kalau kita tab ya, jadi dia akan otomatis menjadi 1.1. Nah, ini dinamakan nomor bertingkat. Misalnya di sini saya tulis subjudul. Nah, lalu enter lagi, secara otomatis dia akan membuat 1.2. Kalau saya tab lagi, dia akan membuat 1.1.1. Nah, begitu seterusnya sampai di bawah ya, tergantung kita membuat multi level list-nya seperti apa. Menerapkan hanya 1 sama 1.1 juga boleh, ataupun 1.1.1 juga bisa seperti ini. Nanti teman-teman menyesuaikan sendiri. Oke, selanjutnya sebelah kanannya lagi ada decrease indent dan increase indent. Jadi increase indent ini adalah untuk menyorong paragraf keluar, decrease indent untuk menyorong paragraf ke dalam. Saya contohkan data paragraf ini, 2 ini ya. Saya sorong ke dalam bisa menggunakan decrease indent. Sorong keluar bisa menggunakan decrease indent. Jadi kita bisa menyorong teksnya tanpa menggunakan mistar. Nah, kalau umum dia bisa juga menggunakan mistar seperti ini. Nah, jadi cara cepatnya tanpa menggunakan mistar kita bisa menggunakan increase indent dan decrease indent. Oke, selanjutnya di sebelah kanannya lagi ada sort. Sort itu adalah untuk menyortir data atau mengurutkan data. Misalnya, nah ini saya hapus ya, contoh ya. Ini saya hapus misalnya C. Nah, ini data saya ini tidak terurut. Abjad di awalnya ini tidak terurut. Kalau misalnya saya mau urutkan, ini tinggal di blok saja semua. Kemudian pilih sort. Nah, di sini ada pilihan ascending dan descending. Ascending itu mengurutkan dari abjad pertama ke abjad yang terakhir. Kalau descending kebalikannya, dari abjad terakhir ke abjad yang pertama. Contoh saya pilih ascending, kemudian OK. Nah, maka secara otomatis dia abjad pertama yang di bagian awal sampai abjad ke terakhir. Selanjutnya, kalau misalnya kita pilih descending, dia kebalikan dari abjad akhir dulu. Seperti ini. Oke, mungkin teman-teman sudah bisa mengikuti ya.
Nah, itu untuk penggunaan sortir. Selanjutnya di bagian kanan ada group style. Group style-nya adalah gaya tulisan ya. Kita bisa memilih umumnya dia gaya tulisannya adalah normal. Kalau kita misalnya pilih no spacing, nanti bentuknya seperti ini. Atau biasa yang umum digunakan kalau mahasiswa atau siswa yang sedang menyusun tugas akhir, biasa dia sering menggunakan heading 1, heading 2 ataupun heading 3. Nah, biasanya dia digunakan untuk membuat daftar isi otomatis ke depannya. Nah, kita bisa memilih ini heading 1 atau heading 2 dan style-style yang lain juga bisa diterapkan semua. Nah, itu gaya tulisan atau style. Selanjutnya di sebelah kanan ada group editing. Jadi group editing ini digunakan untuk mengedit data yang ada di dokumen kita. Yang pertama ada find. Find itu untuk mencari data atau mencari kata ya. Misalnya saya pilih find, saya mau mencari kata saya. Jadi di sini teman-teman bisa langsung menulis kata saya. Nah, maka secara otomatis semua kata saya yang ada di dokumen itu akan terseleksi seperti ini. Nah, itu kalau kita menggunakan find ya. Find itu untuk mencari. Kemudian yang kedua ada replace. Replace itu mencari sekaligus mengganti. Misalnya, di sini saya akan mencari kata saya dan saya akan ganti atau replace menggunakan kata aku. Nah, seperti ini. Nah, untuk pilihannya di sini ada replace. Replace itu untuk artinya mengganti semua kata saya menjadi kata aku, tetapi dia satu persatu. Kemudian yang replace all berarti mengganti semua kata saya menjadi kata aku secara otomatis semua. Oke, di sini saya pilih replace all. Ini yes, kemudian oke, lalu di sini close. Jadi semua kata saya akan berubah menjadi kata aku. Nah, itu kalau kita menggunakan replace ya. Selanjutnya select. Select ini untuk ngeblok ya atau menseleksi teks yang ada di dokumen kita. Nah, secara umumnya dia bisa menggunakan klik tahan atau klik drag seperti ini. Ini lebih cepat ya. Atau kalau ngeblok semua bisa menggunakan Ctrl A. Nah, itu pembahasan singkat tentang menu home. Jadi teman-teman kalau misalnya masih kurang paham bisa komen di kolom komentar. Oke, untuk video selanjutnya nanti kita akan bahas lagi tentang menu insert, desain, page layout, sampai dengan menu view. Oke, untuk video kali ini cukup demikian. Semoga teman-teman bisa mengikuti video saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sekian, terima kasih.